Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, ketemu lagi dengan saya, Mas Blogger. Nah, kali ini saya akan buat tutorial yaitu bagaimana cara mengecek PayPal teman-teman itu sudah verified atau belum. Karena ketika saya mengecek di kolom komentar pada video saya yang ini, cara berlangganan TubeBuddy Pro, banyak yang bertanya bagaimana sih cara mengecek kartu PayPal-nya sudah verified apa belum. Jadi bisa digunakan untuk, jadi kalau misalnya teman-teman PayPal yang sudah verified itu bisa dibuat untuk berlangganan TubeBuddy, membeli atau belanja di eBay, dan lain sebagainya. Oke, kalau gitu kita mulai saja. Jika teman-teman baru pertama kali berkunjung channel saya, yaitu channel Mas Blogger, silakan subscribe dulu dan aktifkan loncengnya, jadi teman-teman tidak ketinggalan jika ada info terbaru dari Mas Blogger. Beberapa desainnya yang menurut saya ini sangat pas jika teman-teman lagi mencari kaos yang simple kemudian pas dengan identitas teman-teman. Contohnya seperti ini, take everyday as a chance to become better Muslim, atau mati bawa bekal apa. Nah, pada video kali ini saya akan membahas perihal bagaimana cara mengecek PayPal teman-teman itu sudah verified apa belum. Ada banyak sekali pertanyaan mengapa teman-teman itu tidak bisa berlangganan di TubeBuddy Pro. Seperti teman-teman ketahui dan sudah saya jelaskan dalam video ini, untuk berlangganan TubeBuddy Pro itu teman-teman bisa menggunakan dua cara. Pertama menggunakan kartu kredit, yang kedua bisa menggunakan PayPal. Jadi untuk menggunakan PayPal itu PayPal teman-teman tuh harus verified dulu teman-teman. Nah, seperti apakah PayPal verified? PayPal verified itu adalah seperti ini teman-teman. Jadi contohnya itu teman-teman harus sudah login dulu ke PayPal-nya. Kemudian setelah login, teman-teman silakan klik link ini teman-teman. Nah, setelah login ya. Nah, kalau misalnya ada tulisan your PayPal account is verified, berarti akun kita sudah di verified. PayPal kita sudah verified. Nah, ini linknya. Jadi teman-teman harus login dulu, kemudian klik link ini teman-teman. Nanti saya cantumkan ini di link deskripsinya, teman-teman nanti bisa link diklik aja. Terus pertanyaan berikutnya, kartu apa saja yang bisa digunakan untuk PayPal-nya supaya verified? Nah, seperti itu. Nah, jadi untuk menjawab pertanyaan ini, cara memverify PayPal itu ada 3 teman-teman. Pertama menggunakan VCC. VCC ini biasanya banyak sekali yang menyediakannya, cek aja di Google. Jadi kita menggunakan pihak ketiga atau penjual jasa VCC, tapi tidak saya sarankan teman-teman pakai VCC karena kalau ketahuan PayPal itu akunnya bisa diblokir atau disuspend. Yang kedua itu menggunakan kartu debit. Yang ketiga itu bisa menggunakan kartu kredit teman-teman. Jadi ada 3 caranya buat menjadikan PayPal kita verified. Yang di sini yang saya sarankan yaitu menggunakan kartu debit teman-teman. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan teman-teman, harus pakai Visa Bang, kalau nggak ada kartu kredit gimana? Nah, di sini saya tidak menyarankan buat teman-teman yang memaksakan diri untuk membuat kartu kredit. Jadi saya sarankan alternatifnya yaitu menggunakan kartu debit teman-teman. Jadi di sini saya jelaskan dulu. Di sini saya dapat dari artikelnya di www.cermati.com. Jadi di sini dibuat apa bedanya kartu debit dengan kartu kredit. Di sini bisa teman-teman cek. Kalau biasanya kalau misalnya kartu debit dari segi mekanisme ada perbedaan ya teman-teman. Pertama, kalau misalnya kartu debit itu dia terbitkan bagi nasabah membuka rekening tabungan. Nah, jadi kartu kredit itu kita tidak perlu membuka rekening tabungan teman-teman. Kemudian di sini ada logo bank, jaringan pembayaran Visa dan Mastercard, sedangkan di kartu kredit tidak memiliki saldo. Dan di sini harus memiliki saldo kalau di kartu debit. Kemudian kita tidak ada iuran tahunan, tarik tunai gratis, dan penggunaan transaksi online terbatas. Nah, di sini kartu kredit memiliki berbagai keuntungan ya teman-teman. Tapi ya saya tidak suka itu ada biaya teman-teman dan ada iuran. Kemudian ada bunga. Jadi ini yang membuat saya tuh lebih menyukai kartu debit dibandingkan kartu kredit. Kemudian yang kedua,
untuk manfaatnya saya skip aja karena teman-teman bisa baca sendiri nanti. Dan ini kekurangannya. Nah, ini yang perlu saya tekankan. Kalau misalnya teman-teman menggunakan kartu kredit, jadi kita tuh hanya bisa menggunakan kartu debit itu kalau ada saldonya, teman-teman. Jadi ketika melebihi saldo yang ada di rekening, misalnya itu ada 10 juta, kita mau belanja lebih dari 10 juta, itu nggak bisa, teman-teman. Kita harus belanja di bawah 10 juta. Kemudian kalau misal di kartu kredit, misalnya saldo di kartu kredit kita itu ada 10 juta, dan kita belanja sampai 15 juta, itu bisa. Kemudian yang kedua, minim promo atau penawaran dari bank penerbit atau merchant yang bekerja sama. Sedangkan kalau di kartu kredit itu kita ada bunganya, teman-teman, dan ada banyak merchant yang menawarkan berbagai macam jenis promo dan kerjasama, teman-teman. Nah, jadi ada kelebihan, ada kekurangan, dan kemudian kalau kita misalnya kita gunakan kartu kredit, tarik melalui ATM itu bunganya tinggi. Nah, ini jadi teman-teman bisa melihat ada kelebihan dan kekurangan di kartu debit dan kartu kredit. Nah, pertanyaannya sekarang, kira-kira mana sih yang cocok untuk saya? Nah, jadi kalau misalnya teman-teman tidak memiliki kartu kredit dan merasa tidak bisa memverifikasikan PayPal, itu tidak, teman-teman. Teman-teman bisa menggunakan kartu debit. Jadi kartu debit itu sama seperti kartu ATM kita, hanya saja fungsinya itu bisa digunakan seperti kartu kredit, teman-teman. Tapi dia tidak dikenakan itu tadi biaya iuran tahunan, kemudian tarik tunai di ATM itu tidak dikenakan biaya dan lain-lain sebagainya. Nah, jadi kalau saya sarankan buat teman-teman yang ingin memverifikasikan PayPal-nya itu seperti yang kasus yang ada di sini. Nah, ini saya coba akan jawab beberapa pertanyaan di sini. Kemudian gua ada bang saldo PayPal-nya pas mau beli, pas login harus ngisi kartu PayPal-nya, sedangkan gua nggak punya kartu kredit ataupun kartu kredit. Buat teman-teman yang ingin berlangganan untuk Badi Pro tapi tidak memiliki kartu kredit, itu bisa menggunakan kartu debit, yaitu kartu debit yang saya rekomendasikan itu menggunakan kartu Genius, kartu debit Genius, yaitu dari Bank BTPN atau menggunakan kartu debit BTN. Nah, untuk saya sendiri itu saya menggunakan kartu debit BTN, teman-teman. Kemudian ada pertanyaan lagi, Om pakai debit online BCA atau Mandiri bisa nggak ya? Nah, ini pengalaman saya sendiri ada kartu debit Mandiri, jadi ketika saya coba verifikasikan PayPal saya menggunakan kartu debit Mandiri itu tidak bisa, teman-teman. Tapi kalau untuk semua kartu kredit itu bisa semua, teman-teman. Nah, itu. Jadi hanya untuk transaksi lokal aja, teman-teman. Misalnya kita di Indonesia, kita misalnya belanja di Hypermart misalnya ataupun di Matahari, itu bisa kita pakai kartu debit. Kemudian apakah Bang, kalau nggak ada kartu kredit bagaimana? Apakah bisa sistem transfer? Nah, untuk saya sendiri, karena saya nggak menggunakan kartu kredit, jadi saya nggak tahu bagaimana cara sistem transfer kartu kredit. Tapi di sini saya bisa bilang kalau misalnya teman-teman pingin berlangganan untuk Badi Pro, teman-teman bisa menggunakan kartu debit yang mendukung, yaitu ada dua jenis yang saya ketahui, yaitu kartu debit BTN dan kartu debit BTPN atau Genius. Nah, ini ada pertanyaan lagi. Ampuh nggak sih bang kalau upgrade yang pro sebenarnya, terus kalau anggaran itu kalau udah habis perpanjang otomatis atau harus dibatalkan pelanggan? Nah, jadi di sini saya sudah jawab, di sini ada pertanyaan ininya, jawaban saya. Sebenarnya kalau teman-teman ini menggunakan Badi Pro itu ibaratnya alat, teman-teman. Jadi alat itu bisa teman-teman gunakan untuk secara maksimal, atau teman-teman walaupun teman-teman sudah beli, tapi kalau teman-teman tidak tahu cara pakainya ini sama saja. Jadi teman-teman juga harus mempelajari bagaimana cara menggunakannya, teman-teman. Nah, alasan saya berlangganan untuk Badi Pro ini karena ada banyak sekali ya video-video yang ada di YouTube, dan tentu saja
saya juga perlu tahu kira-kira apa sih keyword yang paling banyak dicari orang, tapi yang persaingannya masih sedikit. Kenapa saya cari seperti itu? Jadi supaya kalau misalnya ada yang mengetikkan keyword itu, video saya tuh timbul atau masuk dalam page one-nya nomor 1 di YouTube. Jadi teman-teman bisa cek, coba ketik aja cara berlangganan TubeBuddy Pro. Ini ke YouTube dulu. Ini saya menggunakan keyword cara berlangganan TubeBuddy itu karena dari menggunakan TubeBuddy, teman. Keyword ini saya dapat dari TubeBuddy, cara berlangganan ini TubeBuddy Pro. Pas saya ketik, nah ini teman-teman, bayangkan dari banyaknya channel yang membuat sejenis dengan saya yang temanya sama tentang TubeBuddy, itu saya di nomor 1. Nah ini karena saya menggunakan tool ini teman-teman, tool TubeBuddy Pro untuk mengetahui keyword apa saja sih yang paling banyak dicari tapi persaingan masih sedikit. Oleh itulah kenapa saya menyarankan teman-teman untuk menggunakan plugin TubeBuddy Pro ini teman-teman. Nah bisa teman-teman cek di PayPal saya ini, teman-teman cek, ini dia secara otomatis dipotong saldonya teman-teman, karena PayPal saya udah verified. Kalau PayPal teman-teman belum verified, ini nggak bisa kayak gini. $4,5 bulan November kemarin, kemudian bulan Oktober kemarin, dan seterusnya bulan-bulan sebelumnya. Nah, padahal kalau kita cek di pricingnya sini, bisa teman-teman cek, ini $9 loh teman-teman. Nah ini $9 harganya. Kenapa saya bisa dapat $4,5? Ya karena saya sudah lama berlangganan. Saya mungkin udah setahun lebih. Jadi ketika terjadi pandemi kemarin, ketika saya sudah mencapai 1.000 subscriber dan sekarang pun saya sudah mencapai 2,6, harganya itu tetap bukan $9 tapi 4,5. Yaitu karena saya udah lama. Jadi kayak semacam ada diskon korting lah buat yang sudah berlangganan teman-teman sebelumnya. Nah menurut saya ini saja yang video yang bisa saya bagikan. Jadi semoga video ini berguna buat teman-teman. Nanti kalau misalnya teman-teman ingin berlangganan TubeBuddy, nanti saya cantumkan di link deskripsi di bawah, dan teman-teman juga saya cantumkan juga link menuju ini teman-teman. Nah ini untuk mengecek apakah PayPal teman-teman itu sudah verified apa belum. Ini. Jadi syaratnya itu teman-teman yang harus login dulu teman, harus login dulu baru menuju ke alamat ini. Jadi nanti bisa lihat PayPal teman-teman itu sudah verified apa belum. Oke, kalau gitu sampai ketemu di tutorial berikutnya.